Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati dan batin kita. Kita meninggalkan segala kesibukan kita lepaskan, kita hindarkan segala kebisingan duniawi. Kita kembali untuk menghadap Tuhan dalam ibadat sabda pada malam hari ini. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dan memulai ibadat kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Dalam Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu. Kita sebagai paguyuban orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus hadir di mana-mana. Kehadiran gereja diwakili oleh banyak orang yang dengan gigih telah memberikan kesaksian iman yang kuat dan berdaya. Kita bersyukur atas kemurahan Allah yang memberikan kekuatan kepada pribadi-pribadi yang dengan gigih memberikan kesaksian iman. Seperti halnya Yunus, ia tidak bisa lepas dari ikatan Allah yang menghendakinya agar taat pada keputusan Allah. Yesus juga memanggil beberapa murid agar mau terlibat bersamanya. Maka tidak mustahil kita pun dikehendaki untuk terus memberi kesaksian iman yang baik. Saudara-saudari, sadar akan kelemahan kita, sadar akan segala dosa dan kesalahan kita yang telah kita perbuat, baik melalui perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Marilah kita menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mengaku pada nama kepada orang lain Kudus dan kepada saudara sekalian supaya membaptis saya kepada Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah memanggil kami untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Kami mohon, berilah kami keberanian untuk menanggapi panggilan-Mu dan menempuh jalan yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakan Tuhan. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah benar, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sudah menebarkan jala di danau sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di atas perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan. Penjala manusia.
Penjala Manusia merupakan judul renungan yang akan saya bawakan pada kesempatan berahmat ini. Saudara-saudari yang terkasih, penjala atau sering disebut dengan sebutan nelayan merupakan salah satu jenis pekerjaan di mana orang-orang yang bekerja dalam bidang ini mereka pergi ke laut, menebar jala, dan menangkap ikan. Ikan yang mereka tangkap dibawa pulang, bisa sebagai lauk malam untuk makan, tetapi ada juga yang membawanya pulang untuk menjualnya, lalu menjadikannya sebagai puing-puing rupiah. Nelayan adalah orang-orang yang kuat. Bagaimana mereka mempertaruhkan nyawa mereka menghadapi betapa luasnya samudera. Mereka takut bagaimana ketika adanya badai ataupun apa yang mengganggu mereka di samudera yang luas. Mereka tidak tahu. Sebab mereka tahu itulah pekerjaan mereka, profesi mereka. Kalau mereka tidak pergi menangkap ikan, lalu mereka harus menggunakan apa untuk menyambung hidup mereka? Itulah nelayan atau penjala. Saudara-saudari yang terkasih, pada Injil, bacaan Injil yang sudah kita dengarkan bersama, para rasul yang merupakan nelayan, mereka penjala ikan, dipanggil secara tiba-tiba oleh Yesus tanpa ada persiapan apapun. Mereka dipanggil untuk mengikuti Yesus menjadi penjala manusia. Mereka berubah profesi, yang awalnya penjala ikan dan kini menjadi penjala manusia. Para rasul mau meninggalkan segala kesibukan, mau meninggalkan pekerjaan mereka, mau meninggalkan keluarga mereka, demi mengikuti Yesus. Ketika mereka dipanggil secara tiba-tiba, apa yang mereka lakukan? Apakah Simon Petrus menolak? Tidak kan? Dia segera membereskan jala dan mengikuti Yesus. Tindakan yang mulia. Ya, mereka meninggalkan semuanya dan mengikuti Yesus. Iman dan kepercayaan mereka yang akan membawa mereka pada keselamatan, dan mereka yakin terhadap itu. Mereka percaya bahwa dengan mengikuti Yesus, mereka akan memperoleh keselamatan pada hidup di akhir zaman. Dan mereka juga bersedia untuk menjadi penyelamat bagi orang-orang yang jiwanya membimbing mereka untuk kembali ke jalan kebenaran. Sobat Kristus yang terkasih, Anda dan saya kelak akan menjadi pewarta kerajaan Allah. Saat ini saya dan Anda sedang dalam proses belajar untuk menjadi pewarta kerajaan Allah. Kelak kita semua akan diutus untuk pergi dan mewartakan Injil, mewartakan kerajaan Allah ke seluruh penjuru dunia. Panggilan bukan hanya untuk mereka, para imam atau biarawan-biarawan, menjadi kaum awam sejati, like me and you, juga merupakan panggilan. Saya dipanggil untuk menjadi katekis. Kan kita tidak tahu ke depannya kakak-kakak, adik-adik, ada yang bisa menjadi imam, katekis juga seperti saya, atau awam yang baik, awam yang sejati, awam yang itu merupakan panggilan yang menurut. Tidak semua orang bisa mendapatkan panggilan semulia itu. Kita akan menjadi teladan bagi banyak orang. Kita yang akan membimbing banyak orang untuk kembali ke jalan kebenaran. Nah, yang menjadi persoalan di sini,
Siapkah kita untuk diutus? Siapkah Anda dan saya untuk diutus? Mampukah kita menjalankan tugas yang sudah dipercayakan kepada kita? Oleh sebab itu, mulai dari sekarang, persiapkan diri kita secara matang agar kelak setelah dari sini kita sudah siap, sudah dipenuhi dengan segala pengetahuan dan pengalaman. Adik-adik di asrama diatur oleh Romo, ya kan? Otomatis kegiatan-kegiatan rohani kalian ikuti. Itu merupakan pengetahuan dan pengalaman yang kalian alami. Dengan bekal itu, Anda dan saya siap untuk diutus kemana saja. Kita siap untuk menjalankan tugas mulia yang sudah diemban pada kita, yakni menjadi penjala manusia layaknya para rasul. Berjalanlah sambil mewartakan kerajaan Allah dan bawalah jiwa-jiwa orang tersesat untuk kembali pada jalan kebenaran. Jadilah seorang pewarta kerajaan Allah yang sejati, yang selalu berjalan dalam terang kasih ilahi. Semoga saudara-saudari yang terkasih, setelah kita membaca dan mendengarkan renungan hari kemenangan dari Tuhan yang telah kita dengar, dengan mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya bagi para imam, dia berkata, semoga kasih setia Bapa menuntun mereka agar mampu mendekati umat yang menjauhkan diri darinya. Semoga dengan rahmat-Mu, umat yang semakin menjauh itu mampu bertobat dan kembali menempuh jalan baru. Marilah kita mohon bagi kaum remaja. Semoga kasih setia Allah Bapa menggerakkan para remaja untuk memiliki cita-cita luhur dalam mengikuti panggilannya demi membangun gereja dan bangsa. Marilah kita mohon bagi mereka yang sedang tertimpa musibah. Semoga kasih setia Allah Bapa membimbing dan meneguhkan orang-orang yang sedang tertimpa musibah sehingga mereka mampu bangkit kembali dan menyadari mereka bahwa musibah yang menimpa mereka dapat menjadi alat pembuka jalan menuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mohon bagi kita bersama. Semoga Allah Bapa Maha Baik memberkati segala perjuangan kita dalam mencapai kesejahteraan bersama dan mempersiapkan dunia baru. Marilah kita mohon Bapa yang Maha Kuasa, dengarkanlah permohonan umat-Mu. Semoga kami selalu mengalami belas kasih-Mu berkat perantaraan Kristus Tuhan dan Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyatukan semua doa permohonan kita dalam doa yang diajarkan Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Dalam kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami
Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu.